Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin tips untuk membeli laptop ya, untuk notebook. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten seputar dunia IT. Nah, ngomongin soal laptop ya, pasti kita butuh komputer ya untuk berbagai macam pekerjaan ya. Nah, di sini saya akan kasih tips bagaimana kamu membeli dan memilih laptop ya yang kira-kira cocok gitu ya untuk pekerjaan kamu gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang penting kamu perhatikan kalau ingin membeli laptop. Nah, yang pertama itulah fungsinya. Nah, kamu pastikan dulu nih laptop yang kamu perlukan itu untuk apa dulu ya, karena kalau nggak jelas itu nanti kamu malah spesifikasinya tidak tepat. Jadi kalau misalkan ya kamu khusus untuk pekerjaan biasa, misalkan ya untuk sekedar office dan segala macam ya, kamu pasti nggak butuh ya laptop yang kelas berat ya, misalkan yang harganya 30 juta dan sebagainya. Nah itu ya, jadi kamu pastiin dulu fungsinya ini buat apa laptopnya, apakah cuma sekedar pekerjaan biasa, misalkan untuk ngetik yang perlu office, word, excel, powerpoint dan sebagainya seperti itu. Fungsi-fungsi sederhana misalkan gitu ya, untuk tugas belajar atau kuliahan, atau yang mungkin kamu sekedar menggunakan office gitu ya, atau kamu misalkan untuk pekerjaan yang lebih berat, misalkan untuk komputer grafis dan sebagainya. Nah itu pasti beda ya, jadi spesifikasinya jauh lebih berat ya kalau kamu menggunakan misalkan fungsi untuk pengolahan grafis atau video, yaitu ya video editing, atau misalkan untuk rendering animasi dan sebagainya. Atau kamu misalkan ya laptop kamu itu misalkan sebagai server gitu ya, bisa untuk virtualisasi dan sebagainya gitu ya, misalkan kamu mau install Hyper-V atau misalkan VMware dan sebagainya. Nah itu pasti spesifikasinya beda juga ya. Dan juga misalnya kalau kamu mau game ya, misalkan main game dan sebagainya, nah itu rata-rata game itu haus akan sumber daya gitu ya, memori, hard disk dan sebagainya. Nah dan juga prosesor gitu ya. Maka pastiin dulu nih kamu beli laptop itu buat apa fungsinya ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah spesifikasi. Jadi ini lebih ke arah teknisnya ya, sesuai dengan fungsi yang tadi. Jadi misalkan kalau saya itu karena lebih banyak pekerjaannya untuk virtualisasi dan sebagainya, nah maka saya butuh prosesor yang agak kencang ya, misalkan dengan core i5, i7, kemudian RAM-nya itu 16 GB sampai dengan 32 GB ya. Itu yang saat ini yang saya gunakan. Kemudian juga harddisknya itu supaya cepat itu pakai SSD gitu ya. Kalau harddisk yang disk cakram disk itu agak kurang kurang cepat gitu ya. Nah kemudian ukuran layar juga, ini ukuran layar itu ya ada, kalau misalkan pekerjaan kamu sederhana ya ukuran layar kecil pun sebenarnya nggak masalah, misalkan 12 in, 13 in, 14 in ya itu nggak masalah misalkan. Tapi kalau udah pengolahan grafik dan sebagainya, misalkan kalau ukuran layar laptopnya itu 16-17 in ke atas seperti itu ya. Nah kemudian portnya itu juga pastikan gitu ya lengkap gitu ya, ada HDMI-nya, kemudian ada USB-nya ya, dan juga port yang lain ya, misalkan untuk VGA, kemudian untuk audio dan sebagainya. Nah, pastiin itu ya. Jadi pilih laptop yang portnya komplit gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk prosesor
Nah ini prosesor juga tergantung tadi ya. Kalau sekedar Office biasa ya kamu bisa pakai Celeron ya, tapi kalau udah mainannya grafis, kemudian game dan juga virtualisasi, nah maka paling enggak itu Core i5 ke atas gitu ya. Core i3 pun sebenarnya masih bisa ya, cuman agak lambat juga ya. Nah paling bagus ya kalau misalkan dapat prosesornya Core i9 gitu ya. Nah itu tapi harganya udah mahal banget, itu sekitar 25 juta ke atas gitu ya untuk Core i9 itu ya, dengan RAM yang 32 GB dan hard disk SSD itu 1 terabyte. Nah itu cukup mahal gitu ya, hampir 30 juta rupiah seperti itu. Tapi itu sebanding kinerjanya gitu ya. Kalau misalnya kamu butuh grafis atau virtualisasi ya, maupun juga untuk editing video dan sebagainya seperti itu ya. Nah kemudian harga, harga ini pasti ngikut ya, harga ini ngikut dengan spesifikasi tadi. Jadi kalau kamu cuman buat office aja ya, laptop dengan harga 5 juta rupiah pun itu memadai gitu ya. Nah, itu udah bisa gitu untuk kamu kerja, untuk nulis, misalnya kamu penulis gitu, atau kamu orang yang cuman bikin proposal dan sebagainya, untuk administrasi biasa ya, cari laptop yang tidak terlalu mahal pun oke aja gitu ya. Nah kemudian sekarang ini kalau beli laptop itu lebih baik kamu yang cari yang ada gratis OS-nya gitu ya. Jadi sekarang tuh ada laptop-laptop yang dibundling dengan Windows Home dan juga Office ya. Jadi Office Home and Student, sehingga harganya murah sekali gitu ya. Jadi dengan harga 5 juta kamu udah dapat laptop baru dan juga OS dan Office-nya sekalian gitu ya. Saya nggak menyarankan kamu untuk pakai bajakan gitu ya di komputer kamu, karena kan itu ya nggak berkah juga ya, karena buat cari uang masa pakai barang bajakan gitu kan. Itu nggak bagus sekali ya. Lebih baik kamu cari yang laptop yang gratis OS ya, free Windows Home dan juga Office-nya udah ada Excel, PowerPoint dan juga Word gitu ya. Nah itu cukup untuk kamu kerja gitu ya. Nah tapi kalau kamu mau antivirus ya berbayar itu ya. Jadi kamu pakai yang misalkan kayak Kaspersky itu ya, 150.000 per tahun gitu ya. Kalau menurut saya sih lumayan murah gitu ya. Jadi lebih baik lengkapi juga dengan antivirus gitu ya. Selain dapat OS dan Office, juga pasang antivirus. Kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak malware dan juga ransomware yang bisa menyebabkan data kamu hilang gitu ya. Nah itu lebih bagus kamu lengkapi lagi dengan antivirus ya, dengan ada supportnya, misalkan pakai bayar 200.000 setahun, itu murah gitu ya. Nah, kemudian merek nih, nah ini kalau ini sih tergantung orang gitu ya, senang apa gitu. Nah kalau saya sendiri kebetulan Asus dan udah 8 tahun pakai Asus, jadi lumayan puas gitu ya. Nah ada juga yang merek HP, kemudian Dell ya, Acer dan juga Lenovo gitu ya. Nah beberapa merek tadi itu juga udah bundling dengan Windows Home dan juga Office gitu. Jadi kamu pastiin lagi deh laptop yang kamu pilih gitu, mereknya itu juga memasukkan free OS juga dan Office-nya sekalian gitu ya, lebih bagus. Nah, kemudian support, support ini tergantung mereknya. Jadi pastiin laptop yang kamu beli itu supportnya itu ada di seluruh Indonesia, biar kamu nggak kesulitan gitu ya. Untuk misalkan kalau ada masalah di laptop kamu bisa bisa datang ke service centernya, atau ada layanan yang misalkan datang ke rumah atau datang ke kantor ya teknisinya. Jadi itu lebih bagus lagi ya, kalau kamu nggak capek misalnya keluar rumah atau keluar kantor untuk perbaikan laptop, nanti teknisinya tinggal datang. Jadi pasti ini supportnya itu seperti apa gitu ya. Jadi itu juga tergantung dari mereknya.
Nah, kemudian laptop baru atau bekas gitu ya. Nah, itu tergantung budget juga sih sebenarnya gitu ya. Kalau laptop baru ya kelebihannya itu tadi banyak ininya apa, banyak fiturnya gitu ya yang baru, dan juga teknologinya udah lama untuk disupportnya. Nah, kalau yang second ya mungkin kamu terbatas budget ya, atau memang nggak butuh laptop baru cuman buat kerja aja, yang penting ada laptop, lah itu nggak apa-apa kamu beli second gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini toko. Nah, pastiin kamu belinya itu kalau di toko online itu terpercaya gitu ya, atau di marketplace ya, marketplace yang terpercaya. Nah, pastiin misalkan ada tulisannya official store gitu ya. Nah, kalau official store, nah itu dijamin, misalkan di marketplace itu official store, berarti itu toko resmi yang digaransi gitu ya oleh merek yang bersangkutan bahwa itu memang produk asli gitu ya. Kemudian kalau beli offline, saya sebenarnya lebih suka beli offline ya, artinya datang ke tokonya, nyobain segala macam gitu ya, dan juga dites apa segala macam. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, saya bisa tahu toko tempat ngembaliin barangnya atau segala macam seperti itu ya. Jadi ada plus minusnya kalau kamu beli online atau offline ya, seperti itu ya. Nah, tergantung kamu aja. Kalau misalkan udah percaya di toko online dan itu official store ya nggak apa-apa, misalkan karena ya tempat tinggal kamu jauh dan sebagainya seperti itu gitu ya. Nah, bisa kamu beli online. Nah, kalau kamu punya waktu dan juga sempat ya, datang ke toko langsung, ke offline-nya, itu lebih bagus lagi gitu ya. Oke, mungkin ini dia beberapa tips yang bisa kamu perhatikan ya kalau kamu mau beli laptop atau notebook gitu ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu, dan bagian video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga. Dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyiin belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.